Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, good morning. How are you today? Finally, we get to meet again, but still we meet through online. Alhamdulillah akhirnya kita ketemu lagi ya, tetapi masih seperti biasanya ketemunya masih lewat daring atau online. Semoga anak-anak sekali lagi tetap semangat, tetap optimis bahwa kita bisa melewati saat-saat sulit seperti ini agar tetap bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Ya, tetap belajar, tetap semangat, diniati ibadah. Oke. Class, before we continue with our materials for today, we get to unit 2 or the second unit that is about asking for and giving opinions. Kita sampai di unit kedua yaitu tentang meminta dan memberikan opini. Jadi saya minta anak-anak untuk mungkin menyiapkan alat-alat tulisnya sehingga dalam pembelajaran hari ini akan mungkin kalau ada hal yang terlewatkan atau mungkin kurang paham bisa dicatat, nanti boleh ditanyakan. Begitu? Siap? Are you ready for our lesson today? Alright, let's get to know. Okay. Yep. That is the second unit, unit 2, about asking for and giving opinions. Alhamdulillah. That is the opening. Now we get to the first slide about the explanation. Kita sampai di slide yang awal untuk penjelasannya. In your daily conversation, sometimes you express asking for and giving opinion with others. Jadi dalam kehidupan sehari-hari atau percakapan sehari-hari, anak-anak pasti pernah memberi atau meminta saran dari orang lain. Nah, ini hal yang biasa dalam interaksi kita dengan lingkungan sekitar. Mungkin dengan teman, dengan keluarga, sangat mungkin itu terjadi. For example, when you are confused to choose clothes and then you ask your friend's opinion, or even your friend gives his or her opinion first without being asked by you. Misalkan ketika kamu itu bingung ya untuk memilih baju, cocok gak sih untuk saya warna ini? Ataupun mungkin ketika kamu menanyakan kepada teman kamu tentang sepatu ini cocok gak sih untuk saya gitu. Tetapi kadang-kadang juga bahkan teman kamu itu sudah memberikan opininya dulu tanpa kalian minta. Nah, bagaimana memberikan opini, bagaimana meminta opini dari orang lain, nah itu yang akan kita pelajari hari ini, right? Let's go with the next slide. Meminta saran atau meminta opini. Jadi sebelum membentuk kalimat tanya itu anak-anak seharusnya tahu ya apa tuh yang kita pakai gitu. For example, like the following expressions. The first, what do you think about bla 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 bla. Misalkan saja saya ingin menanyakan tentang warna baju atau baju yang saya pakai di toko busana begitu. Saya tanya kepada teman saya, hey, what do you think about this shirt? Bagaimana menurutmu tentang baju ini? Misalkan saya pakai baju merah gitu ya, kayaknya nggak cocok ya orang tua pakai baju merah. But yeah, that is how to express our opinion. Bagaimana kita mengungkapkan opini kita. Kita bisa bertanya kepada teman seperti itu. Atau mungkin dengan cara lain, like, what do you suggest about these trousers? Apa pendapatmu tentang celana ini ya? Cocok gak sih untuk saya? Misalkan saja saya pakai celana yang agak longgar begitu atau yang mungkin terlalu press. Saya meminta pendapat teman saya whether the trousers are suitable for me or not. Nah, apakah celana itu suitable, cocok untuk saya apa tidak? Saya bisa menanyakan pendapat teman saya. Or what is your opinion? Nah, ketika saya pakai, saya hanya menanyakan what is your opinion? Apa pendapatmu? Cocok tidak? Pantas tidak? Gitu. Atau we can also use this expression.
What is your point of view? Jadi untuk kalimat-kalimat di sini sebenarnya semuanya secara garis besar sama artinya ya. Tinggal bagaimana kita memilih kalimat-kalimat itu untuk menanyakan kepada teman kita. Right? Do you understand with my explanation? I hope so. Right? We will continue with the next. Oh, right. Kita juga bisa menggunakan kalimat-kalimat berikut ini yang artinya sebenarnya sama dengan kalimat-kalimat sebelumnya tadi ya. Have you got any thoughts on this? Punya saran nggak sih soal ini? Nah, misalkan saja saya membeli tas yang saya meminta pendapat teman saya. Have you got any thoughts on this? Punya saran soal tas ini? Misalkan apakah terlalu besar untuk saya, terlalu kecil untuk saya? So, my friend can give me an opinion. Alright, or maybe do you have any views on this? Yeah, again, that the meaning is still the same with the previous one. Artinya masih sama dengan yang sebelumnya. And then, do you have any idea? Apakah kamu punya saran? Dalam bahasa lain sama saja dengan ada saran gitu. Or how about bla 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 bla. Nah, saya ketika tadi cerita misalkan saya membeli tas. How about this bag? Bagaimana kalau tas ini? Ya, saya menanyakan kepada teman saya. Or in using or maybe in asking for opinions or maybe in giving opinions, actually there are 3 degrees. Jadi dalam memberikan opini, pendapat, ataupun saran itu sebenarnya ada 3 sih. Mulai dari yang efeknya lemah, sedang, hingga kuat. Walaupun sebenarnya anak-anak tidak harus bingung memilih. Jadi silakan saja pilih yang mana. Cuman memang ada yang seperti agak memaksa atau juga yang tidak. Nah, tinggal seberapa dekat kita dengan orang yang meminta saran tersebut ya. Oke. Here they are. Sorry. Oke, ini adalah opini yang lemah. Or in English, we call it as weak opinions. For example, like when your friend asks you about something. Misalkan saja teman kamu sedang meminta pendapat tentang sesuatu. Jadi misalkan begini, how if we go to Bali? What is your opinion if we go to Bali? Teman meminta kita untuk memberikan pendapat bagaimana kalau kita pergi ke Bali. Sementara kondisinya kan tidak liburan atau masa pandemi seperti sekarang, sehingga kita tidak mungkin bisa kemana-mana. So you can just give your opinion like this one. I am not sure, but it is not a good idea. Misalkan. Jadi aku tidak yakin sih, tetapi kayaknya itu bukan ide yang bagus, ya kan? Saat situasi seperti ini kan kita seharusnya tidak kemana-mana begitu, ya. Or maybe I could be wrong, but bla 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 bla. Mungkin saja aku salah, tapi dilanjutkan kalimatnya. Tapi pergi ke Bali itu bukan pilihan yang bijaksana lah. Or I'm no expert, but bla 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 bla. Or I tend to think that bla 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 bla. Kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan ini bisa kita lanjutkan dengan kalimat kita sendiri. Karena memang untuk kalimat-kalimat yang berupa ungkapan itu memang memaksa orang yang pelaku-pelakunya, maksud saya, itu harus punya cukup kosakata. Jadi ketika anak-anak pengen mengungkapkan opini, pendapat, dan faktanya anak-anak tidak punya kosakata yang cukup, itu akan terasa sulit ya. Sehingga saya ajarkan teorinya, tetapi juga dibantu oleh anak-anak sendiri untuk mau menambah kosakata. Right? Nah, sekali lagi, memang ada 3 pilihan
dalam memberikan opini, yaitu opini yang lemah atau weak opinions. Kemudian juga ada opini yang sedang atau medium opinions. Ini lebih memiliki power begitu ya. Dan nanti yang strong opinion itu yang kuat begitu. Tetapi sekali lagi anak-anak tidak usah bingung. Pokoknya dicoba saja bagaimana memberikan opini yang terbaik, right? Misalkan teman kamu itu ingin bersepeda sampai ke Jepara. Sementara waktunya sudah sore. Nah, ketika teman mengatakan, "What is your opinion about cycling to Jepara?" Nah, sementara kondisinya kan sudah sore, kamu boleh juga mengatakan, "I would like to point out that the time is not enough. We will be late to get there." Nah, aku ingin menekankan bahwa waktunya nggak cukup. Nanti kita sudah terlambat ketika sampai di sana, sudah kemalaman begitu. Ya, you can also use in my opinion bla bla bla. Menurut aku atau saranku titik. Or maybe you can also use this expression, "I honestly think that cycling to Jepara is not a good choice. It's not a good idea." Jadi sejujurnya sih aku berpikir bahwa bersepeda ke Jepara di waktu sore ini bukanlah pilihan yang tepat atau baik. Alright. Nah, one more is strong opinions. Ketika kamu sangat yakin mengatakan hal ini dan ada sedikit paksaan untuk teman kamu untuk mengikuti saran kamu, you can use the following expressions. Like, I strongly believe that I really believe that cycling to Jepara is not a good point or is not a good idea. Aku sungguh-sungguh yakin bahwa pergi ke Jepara itu bukanlah pilihan yang betul gitu, karena sore tadi ya. Or I am convinced that eating hot meatball is not good for our stomach. Saya yakin bahwa makan bakso yang pedas banget itu tidak baik untuk perut kita. Ya, di antaranya yang lain-lain seperti ini. I'm certain that bla 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 bla. From my point of view bla 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 bla. Or maybe there is no doubt in my mind that bla bla bla. Jadi silakan dipakai dalam mengungkapkan kalimat-kalimat yang disesuaikan dengan konteksnya atau situasinya, right? The next is what's this? Ketika kamu ingin merespon atau menanggapi saran, that is responding to opinions. Ketika teman kamu memberikan saran, tentu saja kamu tidak hanya berdiam saja, tapi kita juga harus memberikan tanggapan. Jadi ketika teman memberikan saran, contoh tadi ya, ketika saya menanyakan, "What's your opinion about this shirt?" Bagaimana menurutmu dengan baju ini? Nah, teman memberikan saran, "I think that the color is too bright." Menurut saya warnanya terlalu cerah. Nah, kamu boleh merespon dengan mengatakan, "Oh, I see." "Oh ya, oh right, that is great." "Oh, bagus." Maksudnya ketika dia memberikan opini ke kita, "Oh iya sih, benar seperti itu." Or maybe you can also use the following or the other expressions, like saying, "Good point. I think so. You have a point there. I see what you mean." Or, "There is one way of looking at it." Nah, itu dia. Ya, ungkapan-ungkapannya dipahami, kemudian dipakai dalam situasi yang memungkinkan. Alright. The next is, that is the example. Right, in this conversation, we have Alan and Tom. They are talking about something, and then we need to know about the topic of the conversation. Right.
Ini ada Alan dan Tom yang sedang memperbincangkan sesuatu. Tetapi kan ketika kita membaca teks dialog itu, anak-anak juga harus tahu ya apa yang sedang mereka perbincangkan begitu. Here, Alan says, "Hey Tom, what did you think of the new Terminator film?" Tahu anak-anak artinya ya? "Hey Tom, bagaimana menurutmu film Terminator yang baru itu?" And then Tom says, dan Tom mengatakan, well, in my opinion, it wasn't as good as the older ones. I didn't find the storyline believable. Nah, ya, kalau di pendapat saya atau menurut pendapat saya itu tidak sebagus film yang lama sih, dan saya tidak menemukan bahwa jalan ceritanya itu bisa dipercaya, terlalu berlebihan atau mungkin terlalu fiktif begitu ya. And then Alan answers like, yeah, true, it was strange. Ya benar sih, kayaknya aneh saja gitu. Okay, right? How about the next, right? Example 2. That is the conversation between Anton and Bagas. Hey Bagas, have you watched the Game of Thrones series? Hey Bagas, sudah nonton belum sih film Game of Thrones? Nah, kalau anak-anak sendiri sudah nonton kah? Oh, filmnya keren ya. And then Bagas says, of course I have. Ya tentu saja sudah lah. So what is your point of view then? Kalau begitu, apa pendapatmu tentang film tersebut? I honestly think that the actors have unbelievable acting skills. Ya sejujurnya sih aku beranggapan bahwa pemerannya itu memiliki kemampuan acting yang keren sekali. Right, good point. And what is your opinion about the plot? Ya, menurut saya juga begitu sih, atau benar juga. Lalu apa pendapatmu tentang jalan ceritanya? There is no doubt in my mind that the plot is mind-blowing. Jadi sudah jelas, tidak usah diragukan lagi. Yang ada di dalam pikiran saya bahwa alur ceritanya itu mind-blowing, menakjubkan. Oke, right? Nah, itu contoh-contoh kalimatnya. Silahkan nanti anak-anak pakai, terapkan dalam percakapan sehari-hari, disesuaikan dengan konteks kalimatnya ya. Oke. Sampai di sini dulu penjelasannya. Ada yang mau ditanyakan kah? Semoga saja tidak. Kalau misalkan masih ada yang kurang jelas, boleh nanti diulang lagi ya. Oke, right, that's all. Thank you for joining me for today's lesson, and really hope that my explanation will be useful for building up your speaking skill, because today the topic for today is mainly about to enhance your speaking skill. Karena aspek dalam bahasa Inggris itu kan ada 4 ya. Jadi ada reading, that is membaca, and then listening, mendengarkan, writing, menulis, and also speaking, berbicara. And all the aspects should be gained by the students. Dan semua aspek itu seharusnya dicapai, diraih, dimiliki oleh para murid. Nah, begitu, right? That's all I can explain you. Nanti akan ada soal-soal latihannya yang bisa kamu kerjakan. Alright? Jangan lupa jaga kesehatan, selalu optimis, dan semoga saja kita bisa bertemu suatu saat segera dalam situasi yang jauh lebih baik. Right? Thank you for joining my class. Have a nice day. See you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.